Perkenalkan, nama saya Widi Pangharso, CGP Angkatan 11, Kota Surakarta. Berikut saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Sebelum saya memaparkan koneksi antar materi modul 1.2, mode refleksi 4P yang akan saya gunakan adalah 1 peristiwa, 2 perasaan, 3 pembelajaran, 4 penerapan ke depan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 sampai 1.2 pada program pendidikan guru penggerak, banyak hal baru yang saya dapat yang bisa saya jadikan sebagai pedoman perubahan pembelajaran ke depannya. Berikut ulasan saya. Peristiwa, momen yang paling penting dan menantang serta mampu memberikan pencerahan bagi saya modul 1.1 adalah bahwa sebagai guru harus berpedoman pada semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Suntulodo ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Guru harus mampu menjadi teladan bagi siswanya. Guru harus mampu memberikan motivasi dan mendorong siswanya untuk belajar. Selain itu, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan momen yang juga sangat penting yang harus dipahami dan dijalankan, yaitu bahwa pendidikan merupakan menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian ketika mempelajari modul 1.2, momen yang paling penting yang saya dapatkan yaitu nilai dan peran guru penggerak. 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak yaitu berpihak pada anak atau murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Berpihak pada murid yaitu guru dalam melakukan pembelajaran harus berpihak pada murid. Metode dan model pembelajaran diharapkan sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, mandiri, yaitu guru harus punya sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain, terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pembelajaran. Yang berikutnya, kolaboratif, yaitu guru harus mampu bekerja sama baik dengan guru, baik dalam hal pembelajaran maupun dalam hal yang lain. Inovatif, yaitu guru harus selalu mencari inovasi untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, misalnya dengan membuat media pembelajaran yang menarik atau pemilihan metode pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik. Yang terakhir, reflektif, yaitu guru harus mampu melakukan refleksi atau evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga mampu mencari solusi jika ditemukan kendala. Hubungan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun anak-anak sesuai kodratnya dan memerdekakannya. Agar tujuan itu dapat tercapai, maka guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu inovatif, berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Peran kita sebagai guru penggerak mampu menjadi pemimpin belajar yang berpihak pada siswa sesuai dengan tujuan pendidikan. Dan perasaan, selama ini saya merasa belum menjadi guru yang didambakan oleh peserta didik. Mengapa? Karena selama ini saya masih mengajar belum benar-benar memahami kodrat anak dalam proses pembelajaran. Saya hanya mengajar bagaimana siswa saya mampu paham dengan materi yang saya ajarkan dan mampu menjawab ujian ketika semesteran nanti. Dengan belajar modul 1.1 dan 1.2, saya kini semakin memahami bahwa apa yang saya lakukan selama ini belum sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian pembelajaran, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa mengajar adalah proses bagaimana guru harus bisa memahamkan siswa terkait dengan materi yang kita sampaikan.
Pembelajaran yang selama ini dilakukan hanya untuk kepentingan mampu menjawab soal dan dalam satu kelas melakukan pembelajaran yang sama meskipun karakteristik mereka berbeda. Sekarang saya berpikir apa yang sudah saya lakukan selama ini tidak tepat. Dengan mempelajari modul 1.1 dan 1.2, akhirnya saya paham bahwa sebagai guru harus benar-benar memahami karakteristik siswa dan kebutuhan siswa sehingga bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Banyak perubahan yang harus saya lakukan dalam pembelajaran di kelas agar mampu melakukan pembelajaran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara dan mampu melakukan nilai-nilai guru penggerak. Penerapan ke depan atau rencana untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak antara lain melakukan tes diagnostik tes di awal untuk mengetahui karakteristik dan potensi peserta didik. Yang kedua, merancang pembelajaran sesuai karakteristik siswa dengan mengacu pada hasil tes diagnostik. Ketiga, mendesain pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada peserta didik, seperti menggunakan media dan menonton video yang menginspirasi. Yang keempat, meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti webinar, MGMP, dan pelatihan-pelatihan yang mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas dan memimpin pembelajaran. Berikutnya, berkolaborasi dengan rekan dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan melakukan refleksi di setiap kegiatan terutama setelah pembelajaran baik